Dulu pernah. Dulu ya umat Islam menjadi guru besar. Cerdas-cerdas, jenius. Tidak kalah cerdasnya dengan Aristoteles, Plato, Socrates, Empedokles, Pythagoras, Anaximandros, Demokritos, Thales, Plotinus, Zeno. Tidak kalah dengan itu. Contoh. Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Seorang gubernur Asia Tengah, Mawaro An-Nahar. Transaksiana. Kirim surat pada seorang ulama namanya Muhammad bin Idris bin Syafi'. Lahir 150, wafat 204 Hijriah. Siapa itu, Dik? Siapa? Enggak, ini saya tanya yang adik-adik. Siapa itu? Imam Syafi'i. Lahir tahun 150, wafat 204. Jadi umurnya cuma 54 tahun. Imam Syafi'i itu umurnya 54. Pendek tapi lebar. Ada lagi orang panjang tapi ciut. Enggak ada arti apa-apa. Imam Nawawi itu 45 tahun. Padahal tulisannya Majmu' 24 jilid, Syarah Muhadzab. Belum Syarah Muslim 9 jilid. Itu umurnya 45 tahun sampai lupa nikah Imam Nawawi itu. Tapi kalau kita jangan lupa nikah, jangan. Itu biar Imam Nawawi saja lupa nikah. Kiai Wahid Hashim wafat itu umur 39 tahun. Ketika menjadi anggota BPUPKI, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, paling muda. Bersama Soekarno, Hatta, Gus Salim, Kar Muzakir, Ki Bawasadi Kusuma, Muhammad Yamin, siapa lagi? Leimena Marimis, itu baru berumur 34 tahun ketika menjadi anggota Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu. Nah, pertanyaan Abdurrahman Al-Mahdi, Syekh, saya kalau membaca Quran tidak paham, karena Quran tidak ada penjelasan, tidak ada bayan. Tolong dijelaskan. Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi', duduk. Ini saya dapat surat pertanyaan dari gubernur. Kita jawab ya. Uktub ar-risalah. Tulislah surat. Nah, Imam Syafi'i yang dikte, Rabi' yang nulis. Suratnya Syafi'i itu akhirnya berjumlah 300 halaman. Itulah ar-risalah. Isi dari ar-risalah itu pertama kali faslun fil bayan. Bayan itu diterangkan oleh Syafi'i. Pertama, kalau kita ingin memahami Islam harus kita cari bayan ilahi dari Quran. Tapi ketahuilah bahwa di dalam bayan ilahi macam-macam. Ada mutasyabihah, ada muhkamah, ada majaz, ada hakikat, ada am, ada mutlak, ada khos. Itu diterangkan. Kalau dicari di Quran tidak ada, maka harus cari bayan nabawi, sunnah, hadis. Tapi sunnah itu ada mutawatir, ada masyhur, ada aziz, ada ahad. Itu pun masih 4 lagi. Yang paling tajam, yang paling berbobot kalau redaksinya amarona Rasulullah kada, nahana Rasulullah an kada. Ini yang paling berbobot. Rasulullah perintah kita begini. Rasulullah melarang kita jangan begini. Itu yang paling nomor 1, bobotnya itu. Bobot khitabnya, dilalahnya. Yang nomor 2, kalau redaksinya kunna ma'a Rasulullah naf'alu kada. Kita bersama-sama Rasulullah mengerjakan ini. Nah, itu nomor 2. Yang nomor 3, ra'aitu Rasulullah yaf'alu kada. Itu nomor 3. Saya melihat, menyaksikan Rasulullah berbuat begini. Yang nomor 4, ini sahih semua loh. Ini sahih semua, tapi bobot dilalahnya beda-beda. Yang nomor 4, an Rasulillah qala sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya mubaligh. Hadisnya para khotib Jumat dan mubaligh. Enggak usah berbobot, enggak apa-apa. Asal sahih. Ruwahu kalender juga enggak apa-apa, mubaligh saja. Mubaligh saja. Itu cari di sunnah. Kalau tidak ada di bayan nabawi, maka pindah pada bayan akli. Lah akal itu, al-aqlus sahih, harus terukur, harus apa? Ada aturannya lah, harus memenuhi syarat, aturan yang memenuhi syarat. Tidak ngawur, tidak asal menafsiri, tidak asal akal, tapi harus betul-betul mampu. Kalau dilakukan secara rame-rame bersama-sama namanya ijma'. Kalau secara sendiri-sendiri namanya qiyas. Ijma' pun sebenarnya qiyas, hanya qiyas rame-rame. Kalau qiyas itu qiyas yang sendiri-sendiri. Qiyas pun macam-macam.
istiqra'i, aulawi, burhani, tamsili, khitobi, syi'ri, iqna'i. Itu macamnya kias. Imam Syafi'i luar biasa cerdasnya. Dengan metode riset, metodologi riset, Imam Syafi'i berani mengeluarkan hukum yang luar biasa. Contoh, mujibatul husli arba'atun. Itu kan Qur'annya nggak jelas tuh, wa in kuntum junuban fattoharu, gitu aja kan. Kalau kamu jinabat harus suci dulu. Jinabat itu apa? Toharu itu bagaimana? Lah, fikih yang menjelaskan. Setelah ada usul fikih, mujibatul husli arba'atun iltiqaul khitanaini wa illam yunzila. Wajibnya mandi nomor 1 ada 4. Nomor 1 kalau 2 perkakas ketemu, walaupun tenan dikira aku guyon tak tenan, nalikane 2 perkakas ketemu walaupun tidak sampai muncrat, nggak sampai netes lah, baru pel gempa nggak jadi, itu wajib mandi. Terus piye supaya nggak porno, piye mana yang gitu, memang gitu maknanya kok. Yang kedua, netes walaupun nggak melalui 2 perkakas ketemu. Yang ketiga, head. Nah ini luar biasa. Imam Syafi'i menggunakan metode riset. Riset itu bukan hanya baru-baru sekarang ada LIPI, ada enggak. Imam Syafi'i itu yang pertama kali. Riset, yang kesimpulan hasilnya Syafi'i itu, penelitian ilmiahnya Imam Syafi'i itu kesimpulannya, hasilnya aqallul haidi yaumun wa lailatun. Itu di Quran nggak ada itu. Di hadis juga nggak ada itu. Orang haid minimal sehari semalam. Lumrahnya 7 hari, maksimal 15 hari. Lebih dari 15 hari masih keluar darah, bukan darah haid. Itu namanya penyakit. Bawa ke dokter, mandi yang bersih, disumpel pakai anduk, sholat. Anduknya jangan besar-besar. Nggak ada di Quran itu. Di Quran nggak ada itu. Beraninya Syafi'i membatasi maksimal haid 15 hari. Berani sekali itu. Memang kebenaran riset itu. Bukan kebenaran yang diambil dari bayan ilahi, bukan dari bayan nabawi. Akli. Aqallun, yang keempat nifas. Jinabat yang keempat, mujibatul husli yang keempat nifas. Aqallun nifasi majatun. Paling tidak orang nifas itu sekecrotan. Sekecrotan apa nih majatun bahasa? Sak lepehan udah. Lumrahnya 40 hari, maksimal 2 bulan, 60 hari, lebih dari 2 bulan. Kalau masih keluar darah, bukan darah nifas, penyakit, pergi ke dokter, mandi yang bersih, sholat. Berani yang Syafi'i itu membatasi, bikin batasan-batasan. Itu riset itu. Itu namanya bayan ak